syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Muftahul Nasri, nikmatan Allah fi kulli hayati. Kita doakan beliau selalu dijaga kesehatannya. Baik para jamaah semua, sebelum kita tutup dengan doa, ada kata sambutan dari Sahibul Musibah. Insyaallah akan diwakilkan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Muftahul Nasri. Kepada guru kita kami persilakan. Oh, Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Husani, wabil khusus Ibu Marhamah beserta keluarga besarnya, kita doakan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para ulama, para guru, wabil khusus Al-Mukarram Kandati Haji Ahmad Ibni Asli MPD, Adinda Kiai Ahmad Ali Maksum Asli MPD, juga para asatidzah lainnya, para tokoh masyarakat, ketua RT, RW, LMK, tetangga, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan yang tidak kita lupakan juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Jihad Al-Mukarram Ustaz Dr. Andus Haji Masyarakat Muhammad, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Meskipun kelihatannya ini rada-rada apa leto ya bagaimana nih. Iya, mudah-mudahan seger daya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan sambutan mewakili Sohibul Bait almarhum Adinda Luqman bin Maqasid ini kurang lebih hampir 4 tahun ya beliau masuk ke dalam keluarga besar Yayasan Falah Al-Asliyah. Tentu sebagai seorang manusia banyak salah, banyak khilaf, tidak menutup juga banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah beliau tinggalkan. Mudah-mudahan keburukan-keburukan dan kekhilafan serta kesalahan beliau bisa kita maafkan, dan kebaikan-kebaikan yang telah beliau kerjakan selama hidup mudah-mudahan bisa diteladani dan kita lanjutkan sehingga ini menjadi amal jariah yang bisa menambah pundi-pundi pahala beliau di alam barzah. Beliau wafat dalam usia 44 tahun yang terbilang belum terlalu tua ya. Tuaan yang di samping saya ini ya Haji Mul ini ya. Ya, dia emang dari kecil tampangnya dalam muka tua dia. Ya makanya jadi awet muda yang dari dulu udah begini mukanya ya. Alhamdulillah nih masih segar dari jempol sampai kemari. Alhamdulillah. Jadi yang namanya umur nggak bisa kita tentukan karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu yang meninggal di usia muda itu kebaikannya lebih sedikit dari yang meninggal umurnya tua.
Karena kalau kita baca surah Yasin, bapak-bapak orang kayu tinggi semua, apalagi para ustadznya, kalau kayu tinggi mah Yasin, jangan ustadznya, jangankan warganya, RT-nya, LMK-nya apa itu Yasin. Yasin doang udah pokoknya ya. Itu udah apa itu namanya kayu tinggi ya. Udah kesohor udah itu. Kalau Yasin jangankan warganya, ustadznya, LMK-nya juga apa namanya, RW-nya, RT-nya hafal. Kalau Yasin tahu nerusinnya gimana. Tapi saya yakin pada hafal semua. Ya. Jadi ada firman Allah yang jangan sampai kita lupakan. Kita tadabbur malam ini dengan ayat ini di mana Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, yang kami yang mencatat apa yang sudah mereka kerjakan. Wa atharuhum, dan peninggalan-peninggalannya. Jadi yang dicatat bukan apa yang sudah dikerjakan doang, tapi apa yang ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan ini bisa lebih banyak dari apa yang sudah dia kerjakan. Karena Nabi katakan niyatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Saya kasih contoh begini. Ada orang berangkat haji, yang miskin nih, tiap kali melihat orang berangkat haji hatinya nangis. Kapan saya berangkat haji? Nganterin doang tiap tahun, ikut ratib doang tiap tahun, tapi nggak pernah ya berangkat haji. Nangis, dalam hatinya ngomong, ya Allah, seandainya saya dikasih rezeki seperti orang itu, saya juga akan berangkat haji. Itu meskipun dia belum berangkat haji, kemudian wafat mati, meskipun di dunia belum disebut Pak Haji atau Bu Haji atau Bang Haji atau Po Haji, di sono status hajinya sudah dicatat oleh malaikat. Tapi yang berangkat haji belum tentu dapat status haji. Kenapa? Barangkali dia haji ada yang niatnya bukan karena Allah dan memenuhi panggilan Allah. Ada yang terpaksa buat berkepengen haji, udah diberangkatin aja mau mertua. Ini namanya haji apa nih? Ya, haji kepaksa. Ya, gue mengharap-ngarap jangan diberangkatin, dibeliin mobil aja, disuruh berangkat. Berangkat juga ada. Ini orang berangkat kayak gini di masyarakat pulang pasti disebut haji. Pak Haji kalau dia laki-laki, kalau perempuan Bu Haji. Tapi apakah di akhirat statusnya begitu? Enggak. Makanya Nabi bilang niat seorang mukmin lebih baik dari amal. Sama juga nih, orang umurnya pendek pada waktu hidup, ya Allah, kalau saya nih punya rezeki pengen sedekah kayak orang itu, niatin orang kaya sedekah enak 100 juta 200 juta, kita mau sedekah 200.000 aja nungguin orang tua mati baru kita sedekahin. Ini mau ke masjid, ke musola 200.000 buat yang meninggal. Iya, kok disebut lagi tuh, disebut ya. Iya. Itu bagus kalau disebut begitu, Jimol. Daripada kagak disebut, ngapa kagak disebut, orang kagak ngasih. Ya, kalau ini disebut tandanya apa namanya? Ya, ngasih. Dia dalam hatinya, ya Allah, kapan seandainya saya ini dikasih rezeki kayak orang itu, saya pengen sedekah, bahkan bisa lebih. Tahu-tahu seumur hidup miskin sampai mati, kagak bisa sedekah, tapi niatnya udah ada, itu pahalanya udah dicatat oleh malaikat. Maka jadi orang susah itu untungnya banyak.
Kita jadi orang susah supaya gampang dapat pahala, uji sabar kita. Punya bini ajak ke toko emas. Ajak kemana? Komas. Toko emas. Begitu diajak ke toko emas, liatin aja, sabar kita tuh. Ya, udah mah sabar aja mah kita mah. Yang penting udah ngeliat ini toko emasnya, ini tempat tetangga kita beli di toko ini nih. Nah, terus kita bangga, udah kita pulang lagi. Tandain. Ya, sedih bininya ya, tapi sabar, nggak ngeluh. Itu udah dapet pahala luar biasa. Makanya sering-sering ajak bini ke toko emas. Ngapain? Nguji sabar Haji Mulyadi. Tuh ya. Kalau bininya sabar pahalanya besar, tapi kalau bininya kagak sabar nyampe rumah habis kita ditumbuk. Gua lu ajak doang, lu beliin kagak. Nah, makanya ini penting buat kita tuh. Allah tuh maha adil, ngasih pahala orang susah juga gampang. Yang penting sabar. Nah, almarhum 44 tahun, hampir sama dengan umurnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu wafat umur 45, tapi ilmunya sampai sekarang luar biasa, dipakai, dipelajari. Kitabnya Al-Azkar Nawawiyah, terus yang sering kita baca Riyadhus Shalihin, itu karangan Imam Nawawi. Meninggal umur 45 tahun, hampir sama dengan almarhum Tuan Haji Mulyadi, Imam Nawawi. Ya, tapi meskipun 45 udah disebut syekh. Syekh itu apa? Man lahu syarafun wa fadlun, orang yang punya keutamaan kelebihan dibanding dengan yang lain. Umur 45 tapi ilmunya melebihi yang 100, ya, yang 80. Sedangkan yang 80 kayak bocah. Ya, yang 20 kayak orang tua, kan ada begitu ya. Bocah masih muda banget, pikirannya tua. Ini yang udah tua kayak bocah. Beli es suruh ditiupin dulu cucunya. Ya kan ada yang model kayak gitu. Ini 45 tahun Imam Nawawi. Ya, tapi pahalanya ngalir. Nah, mudah-mudahannya almarhum Luqman ya umurnya nggak terlalu lama. Kalau ukuran umur Nabi, ya tapi Nabi Muhammad. Tapi kalau ukuran Nabi Nuh ini masih bocah. Jadi kalau bapak-bapak pengen merasa muda nih, ya ketua al-jihad kan merasa muda. Ditanya umurnya berapa? Udah berapa sekarang ketua? 67. Masih bocah. Kenapa? Nabi Nuh hampir 950 tahun. Jadi kalau ngikutin Nabi Nuh masih lama hidupnya itu ya. Sampai kayu tinggi digusur semua masih hidup. Mau begitu? Kampung udah kagak ada, teman udah kagak ada, ponakan kagak ada ya. Tinggal kita diri-diri hidup. Mau kita Jimol? Kagak mau begitu ya. Disuruh mati duluan kagak mau, mati paling belakang kagak mau. Jadi mudah-mudahan peninggalannya banyak ya, kebaikannya, orangnya rajin. Bahkan Umi nih, ibu saya juga ngomong, ya Allah, mana anaknya rajin banget. Katanya kalau disuruh apa-apa, iya, kagak. Itu udah dianggap ujian dari orang tua, dari mertua, aja udah alhamdulillah. Jadi sedihnya itu luar biasa. Jadi banyak yang nangis, banyak yang sedih. Keluarga besar Nurfalah, keluarga besar Makosi juga banyak ya yang sedih. Apalagi meninggalkan anak yatim. Mudah-mudahan nih almarhum nih kebaikannya nih banyak peninggalannya. Orangnya disuruh ngapa-ngapain rajin, kerja bakti, mau benar-benar kerja bakti. Ya benar ada yang model Haji Mulyadi ya. Kerja bakti datang duluan bawa rokok sebungkus pulang. Ibang di selfie doang foto daya. Tapi bukan Haji Mulyadi ini. Almarhum diampuni dosa-dosa. Kalau ada salah-salah selama hidup ya mohon dia dimaafkan karena beliau ini termasuk baiklah dari nyolatin aja ini termasuk apa? Jika ini masuk rekor juga termasuk itu soal nyolatin banyak kita belum tentu kalau kita meninggal yang nyolatin banyak kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita cemburu. Kadang-kadang saya kalau nyolatin jenazah mikir dalam hati apa kalau nanti saya meninggal yang nyolatin bisa banyak kayak gini. Ada juga mereka kayak gitu. Ya banyak yang nyolatin. Karena nyolatin itu
menentukan diampuni atau enggak dosanya jenazah. Jadi kadang-kadang kita cukup syarat aja udah 1-2 cukup udah ya sholatin. Begitu yang nyolatin emang apa? Jenazah doang. Tiap hari kalau sembahyang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh kagak. Ya giliran sholat jenazah, tidak temen dia bertiga disolatin. Itu jenazahnya teriak-teriak itu. Lu giliran gua nyolatin lo, giliran yang wajib kah? Ada yang fardhu. Mudah-mudahan almarhum ya dengan apa namanya ya yang sudah kita saksikan meninggalnya luar biasa ini ya, termasuk husnul Khotimah. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau kita wafat banyak yang nyolatin, banyak yang doain. Jangan kita mati banyak yang alhamdulillah. Ini bahaya ini ya. Bahaya. Ada yang masih hidup diharap-harap mati. Ini orang kan berarti apa namanya sih? Aduh lama banget katanya matinya. Tuh, iya. Ada yang begitu mati, tetangganya ngomong, masih hidup. Nah ini udah mati. Kenapa? Karena masih hidup di masyarakat. Waktu masih hidup, apa aja nggak pernah ngikutin. Tahlilan apa, ngaji kagak ngikut. Kagak diumumin. Innalillahi si anu bin anu. Kata tetangganya, emang masih hidup itu dia. Kirain udah mati. Naudzubillah. Dari saya cukup sekian. Dan berbahagialah ya nih saudara-saudaranya, keluarganya, karena yang meninggal ini ya keluarga kita yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 ya maulana ya rabbal alamin. Qumna ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhir. Sallallahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa inna laka alhamdu wa nastaghfiruka wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ja'alna sultanak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'a hajat tahiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min al-khairat hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al wa'fir wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim. Innahu min la ilaha illallah sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi sallallahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu hadiyatan min nawasilah wa rahmatan min nawasilah wa nazilah wa barakatan syamilah hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin kullin minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'in wal ulama'il amilin tanibin wa li jami'il malaikatil mukarrabin wa ila ruhi usudan al-marhum Rahman Al-Qasim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wahu wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhina wa akhwatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat wa ila ruhi sultan al-marhum
وارحمهم وعافهم واعف عنهم إنك مأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ومنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة من أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وابلغهم الحسنات وكفر عنهم السيئات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مانع به يغفر ويرحم الله جل يا رحمن الله جل يا رحيم الله جل نعم الناصر دعواهم يا سبحان الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa dan juga acara takziah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hadirkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon kepada para jamaah untuk bisa hadir 3 malam ke depan lagi. Jadi kami mohon untuk bisa hadir lagi di tempat kediaman orang tua kami. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilafan dan kesalahan. Mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.